Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kalau sudah acara terakhir, yang jawab salam cuma Nana. Tak semangat waktu jawab salam, macam belum makan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. وقال أيضا في آية أخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini Allah izinkan kita untuk hadir di malam cinta Rasul. Kita duduk berkumpul malam hari ini meninggalkan aktivitas istirahat kita. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini tidaklah kita keluar dari acara ini kecuali Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bu, amin nah pula bu. Mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan oleh Allah. Rezeki yang kurang lancar dilancarkan Allah. Yang punya usaha dimudahkan Allah. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak, mudah-mudahan asbab cinta Rasulullah, mudah-mudahan Allah berikan anak. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Ibu, tolong bu, ibu jangan ngaminkan, biar orang tuanya. Selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan
duduk hadirnya kita berkumpul malam ini. Kita berharap kepada Allah, begini pula duduk berkumpulnya kita nanti menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, Badan Kenajiran Masjid Amanatir Radha beserta segenap jajaran kepengurusan yang hadir, yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Begitu kita tengok Bapak kata sambutan tadi, habis bahan Bapak. Mak, ini tak salah, bukan sambutan ini. Ajab aku Bu. Beliau lebih paham ketimbang saya, Bu. Jadi menyambung-nyambung aja nih Pak BKM. Sikit aja aku sampaikan, menyambung apa yang Bapak sampaikan tadi. Beliau sudah menyampaikan di hadapan kita bagaimana menyemangati anak-anak kita, bagaimana supaya anak-anak kita masukkan ke pesantren, bagaimana anak-anak kita lebih cinta pada masjid, bagaimana anak-anak kita bukan hadir di acara maulid saja, tapi acara subuh masjid pun datang. Beliau juga mengimbau kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta tengah-tengah kita untuk kemaslahatan masjid. Mudah-mudahan kita berharap orang-orang di sekitar kita, masyarakat-masyarakat di kita sekitar masjid, ringan hatinya, ringan langkahnya, ringan tangannya untuk berinfak ke Masjid Amanatir Radha. Amin. Kemudian salam ta'zim kita kepada amir kita, pemimpin kita, Bapak Kepala Desa yang tadi sudah menyambung apa yang disampaikan Pak BKM. Begitu Pak BKM bilang untuk menyucurkan dana desa, Pak Kepala Desa bilang dana desa udah kandas. Gara-gara siapa, Bu? Gara-gara siapa? Covid kurang ajar. Gara-gara Covid kurang ajar tuh lagi gini gitu. Aku kalau Covid tuh bentuk manusia, aku pijak-pijak Covid. Cuman tak nampak. Ada Covid tuh Ustaz, ada, jangan bilang tak ada. Ada Pak Kades kan? Ada di desa Dahari Indah. Dahari apa? Lebar. Lebar atau indah? Lebar. Nah. Aku teringat insya Allah di Dahari Indah minggu muka. Minggu datang ke sekolah desa. Ada di desa Dahari Lebar ini udah kena Covid. Ah, betul. Mana Covid? Katanya ada. Intinya jangan sepele. Ya, Bapak Ibu jangan sepele. Covid-19 itu ada. Sebanyak apa? Persentasenya 100%, Covid-nya cuma 5%. Selebihnya penipuan-penipuan publik di negara kita ini. Waktu sakit cacar air mati dibilangnya Covid. Waktu sakit jantung dibilangnya Covid. Izin Pak Kades, keluh kesah masyarakat udah kutampung, sampaikan di acara maulid. Di mana-mana aku sampaikan, walaupun siap ceramah kadang ditangkap polisi. DPR sekarang dibungkam, Pak Kades. Gaji udah dipotong. DPR tidak boleh menyampaikan ke masyarakat apa yang terjadi di negara. Kepala desa gajinya dipotong, tak boleh membukakan. Polisi gaji dipotong, tentara gaji dipotong, tak boleh mengungkapkan kepada masyarakat bagaimana keadaan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sholat jenazah bertambah rukunnya. Sholat jenazah sekarang masa Covid pakai ruku. Pakai ruku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pakai ruku. Untung jenazahnya tak komplain. Kalau sempat komplain, wah sembahyang jenazah, sembahyang duha gitu. Kenapa bisa begitu? Orang yang menyembayangkan jenazah pun dibayar. Siapa yang tahu enggak? Kafir Islam siapa yang tahu enggak? Yang kafir banyak menyembayangkan jenazah. Maka mudah-mudahan kita berharap acara-acara maulid, pembacaan sejarah Nabi, selawat kepada Nabi, insya Allah ketika batubara menggemakan selawat kepada Nabi, bencana wabah virus akan jauh dari kita. Amin. Dah, keingat juga. Alah, ayah pun tak ada. Aduh, ya Allah, tak tahu ya dua suara aku dah habis. Air pun tak ada. Tunggu juga di meja itu tak ada. Air aku waktu juga lah disiapkan. Aku tak gombong 2 kali ke panca koncing lah.
Pikir aja ada kopi. Aku pikirnya pula kan. Biasanya di mana-mana kalau aku membaca, tanyalah Ustadz Iqbal Ramadan. Mana si Iqbal? Alah, kalau orang tuh undang aku membaca, ada sebisa hilang minuman kopi. Biasa itu. Kalau malam ini tak luar biasa entah susu, apa salahnya kan? Aku tak meminta, berdosa meminta. Ustaz jauh-jauh minta kopi susu, tak boleh minta. Maksa pun tak boleh. Cuman mengingatkan, mana tahu lupa. Dah ada ecek-ecek mana panitia? Aku bingung, acara ni panitianya mana? Dari tadi kita tengok panitia tak ada. Mana panitia? Coba kumpulkan dulu kemarin, kumpulkan, panggilkan kawan-kawan semua. Dan panggil orang datang, kalian tahu nak rumput. Aku yakin Pak Kades, tahun muka tadi panggil aku lagi. Inilah pertama dan terakhir aku mengisi acara sini. Kenapa? Sakit hati aku, kata anak remaja nih. Pak BKM bilang 3 tahun ke depan masjid udah terbangun dan cantik. Kita buat acara mi'raj. Siapa ustaznya? Ustaz semalam itulah, Ustaz Bukhari. Udahlah Pak, tak usah kok. Kalau Ustaz itu yang ceramah, kau nak yang berhenti ya, itu aja. Yakin aku tuh. Aku pun yakin susu pun datang. Membuat susu ya kalian, cocok lah, mau ya. Cakap lah muncul, aku buat susu tak. Masya Allah, coba tambah jodoh ya. Air putih tak ada, air putih. Memang luar biasa remaja masjid ini Pak. Satu minta 2 yang datang. Aku minta susu, datang tambah teh susu jadi minumnya teh sedikit susu sedikit kan. Udah jam sekarang udah jam 12 kurang 1,5 jam. Kita usah lama-lama. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diawali dengan marhaban. Ada mahallul qiyam. Disuruh kita berdiri. Toga semua. Apa makna toga itu? Walaupun ada oma-oma yang tak nak toga. Ibu, kalaulah toga karena sakit rematik, kalau tak toga karena kobas, kalau menggendong anak itu dimaklumi tak toga. Tapi kalau ada orang kobas tidak, menggendong mempangku anak tidak, sakit kaki tidak, tak toga, tak punya adab sama Rasulullah. Di acara-acara maulid yang ada pembacaan maulid tuh ahbabul khairat, tadi baca salawat bukan cuma bersenandung, tapi di dalam senandungnya ada kisah-kisah sejarah Nabi Muhammad dari mulai lahir sampai wafat. Ini menunjukkan di saat ada mahallul qiyam, ulama menafsirkan sunnah hukumnya orang mendengar mahallul qiyam berdiri. Waktu sambil menyandir bercakap, lah tak toga kata toga, ala loti toga lamo, kau aja lah toga. Tadi udah toga, ini toga lagi, asik toga aja kau juga tua. Ini pelajaran, banyak pelajaran kita Pak. Ini PR kita bersama. Anak-anak remaja pertama sudah tadi. Yang kedua untuk kita masyarakat yang mendengar maulid, kalau ada pembacaan maulid, ada suruh toga, semana pun sakitnya kaki, kalau bisa buktikan cinta kita sama Nabi, hargai dan adab kita utamakan. Rasulullah hadir acara maulid ini. Yakini bahwa ketika ada pembacaan maulid, Rasulullah hadir di acara kita ini. Maka ketika Rasulullah hadir, sanjung Rasul, muliakan Rasul, cintai Rasul dengan adab berdiri. Camat datang, bupati datang, gubernur datang, toga kita menyambut bersalam Pak. Tapi ketika Rasulullah datang, kenapa tuh anda ada yang toga? Sekarang banyak penghina Nabi Pak. Sekarang banyak penghina Nabi Muhammad. Berapa banyak hari ini yang sudah mengembangkan bendera perang kepada umat Islam? Berapa banyak hari ini
orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam sudah mencemooh, mencaci maki, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seminggu yang lalu Presiden Prancis, tahu ibu Presiden Prancis? Bu, Prancis tahu Prancis? Tanjung Tiram ke kiri Prancis. Ayo dari situ lewat no. Itu Prancis. Tahu namanya siapa? Emmanuel Macron laknatullah alaih. Tuh si Emmanuel Presiden Prancis menghina Nabi Muhammad. Apa dihinanya? Dua. Pertama, dia menghina bahwa Islam, umat Islam semua adalah umat yang krisis. Yang kedua, mereka memampankan besar-besaran gambar-gambar Rasulullah. Mereka buat karikatur Rasulullah. Mereka buat karikatur. Kalau kita di kampung dibilang gambar buat cepot, layak tidak? Layak tidak? Ini presiden ketika ditanya oleh masyarakat, kenapa kau biarkan, kenapa tak kau larang, kenapa kau ikut-ikutan? Itu presiden laknat bilang, apa katanya? Ini kebebasan berekspresi. Bila dia tahu cuma bentuk Nabi Muhammad, zaman Nabi tak ada kamera. Mana bisa kita menggambarkan? Kata Nabi, siapa yang membawa nama Rasulullah, siapa yang membawa hadis Rasulullah yang sesuka hawa nafsunya, maka siap-siapkan tempat duduknya untuk berada dalam neraka jahanam. Hati-hati berkenaan dengan Nabi. Maka malam hari ini kita rayakan maulidnya bukan hanya untuk mengenang Rasulullah, tapi biar anak-anak ini tahu siapa Rasulullah. Biar ke depan tidak ada yang akan menghina Rasulullah, tidak ada yang menyamakan Rasulullah dengan ayahnya, tidak ada orang yang suka mencemooh dan memaki Rasulullah. Makanya dibuat acara maulid, dibacakan maulid, biar kita tahu Nabi itu siapa. Nabi itu siapa, kenapa harus kita ingat-ingat? Maka orang yang membacakan marhabat, mahalul qiyam, maulid tiba dan lain sebagainya, ketika dia sudah merasakan cerita-cerita, kisah-kisah dalam pembacaan maulid itu, sama masuk ke hatinya, menangis gitu. Kenapa? Dia tahu betapa mulianya Rasulullah, disambut oleh orang-orang di Madinah, diusir dari Makkah, disambut oleh Madinah dengan lagu Tala'al Badru Alaina. Tadi bacakan marhaban kedua. Begitu kita tengok mulianya Rasulullah, di akhir zaman banyak penghina Rasulullah. Maka siapapun yang tidak tersakiti hatinya ketika Rasulullah disakiti, siapapun yang tidak tersinggung hatinya ketika Rasulullah disinggung, dan tidak sakit kali hatinya, tidak tersinggung, tidak ternodai hatinya ketika Nabi dinodai, kata Buya Hamka, ganti pakaianmu dengan seragam kain kapan. Kepala desa yang tidak tersinggung dengan Nabi dihina, ganti jabatan kepala desa dengan kain kapan, Pak Kades. DPR yang tidak tersinggung dengan Nabi dihina, maka ganti jabatan DPR itu dengan kain kapan. Ustaz yang tidak terhina dengan penghinaan Nabi Muhammad, ganti panggilan Ustaz dengan kain kapan. Artinya tak ada guna hidup kalau Nabi dihinakan, kita tidak terhina. Kenapa harus seperti itu? Karena betul bu, kata Allah dalam hadis kursi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena Muhammad tidak kujadikan langit bumi beserta isinya. Allahu Akbar. Kita ada di sini pak, ibu, kita ada di sini karena ada Nabi Muhammad. Ada di dunia ini karena ada Nabi Muhammad. Langit bumi ada karena adanya Nabi Muhammad. Alam semesta ada, sungai lautan ada, gunung ada, pohon-pohonan ada, bahkan aras Allah ada, surga neraka ada, malaikat-malaikat ada, semua karena Nabi Muhammad. Kalau tidak diciptakan Allah Nabi Muhammad, akan diciptakan semuanya. Semua yang ada kita pandang ini adalah hadiah Allah tersayang dan tercinta kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah. Berawal dari kisah
Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kata sahabat, apa dan siapa yang pertama kali yang Allah ciptakan di dunia ini? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa dan siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabatku, kalau kau tanya apa dan siapa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan, belum Allah ciptakan langit, belum Allah ciptakan bumi, belum Allah ciptakan gunung, belum Allah ciptakan lautan, belum Allah ciptakan manusia, belum Allah ciptakan jin, belum Allah ciptakan malaikat, belum Allah ciptakan aras, belum Allah ciptakan surga, belum Allah ciptakan neraka, belum Allah ciptakan segala-galanya. Yang tercipta hanya satu, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan Nur Nabi Adam, Allah ciptakan Nur Nabi Sis putra Nabi Adam, Allah ciptakan Nur Nabi Nuh, Nur Nabi Hud, Nur Nabi Saleh, sampai 124.000 para nabi dan rasul. Nurnya Allah ciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah Allah ciptakan nur para nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 itu, Allah jejerkan, Allah bariskan, Allah jejerkan, Allah bariskan nur para nabi itu. Kemudian Allah perintahkan Nur Muhammad lewat di hadapan mereka. Begitu lewat, Nur Nabi Adam bertanya sama Allah, ya Rabb, siapa dia? Kenapa cuma dia yang lewat? Ya Rabb, siapa dia? Kenapa indah menawan kami lihat? Ya Rabb, siapa dia? Kenapa bijak dan wibawa berkarakter kami lihat? Siapa sebenarnya dia ya Rasulullah, ya Rabb? Siapa dia ya Rabbi? Allah Ta'ala menjawab, hada habibi, ini kekasihku. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Pertama dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Nih Nabi Muhammad. Maka layak Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah nyuruh kita dalam Quran mengerjakan salat, aqimus shalah wa atuz zakah. Allah suruh kita salat, Allah suruh kita zakat. Allah tidak salat, Allah pun tidak zakat, betul? Ketika Allah suruh haji dan umrah ke Baitullah, Allah tak pernah haji, Allah pun tak pernah umrah, betul? Allah suruh kita syahadat, Allah tidak bersyahadat. Tapi ketika Allah menganjurkan, memerintahkan kita untuk salawat, innallaha wa malaikatahu, ketika Allah bilang, belum lagi Allah bilang, Allah tak mau cakapkan. Ketika sholat, zakat, Allah cuman bilang, Allah cuman perintah. Tapi ketika sholawat kepada Rasulullah, Allah tak cuman bilang, Allah tak cuman perintah. Tapi sebelum Allah perintahkan, Allah terlebih dahulu berselawat pada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna fi'il mudhari', menunjukkan berkepanjangan. Sampai kiamat pun Rasulullah akan dikasih Allah selawat. Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah berselawat, malaikat berselawat, baru Allah Ta'ala nyuruh kita selawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan, hei orang beriman, kalau kau mengaku orang beriman, kalau betul kau orang beriman, cobalah kau banyak-banyakkan salawat salam sama Nabi yang mempunyai kehebatan luar biasa. Nih perintah Pak, luar biasa indahnya salawat ini. Allah tak hanya cakap doang, Allah buat dulu baru perintahkan. Lantas bagaimana salawat Allah sama Nabi Muhammad? Bagaimana salawat malaikat sama Nabi Muhammad? Apakah sama salawat kita itu? Kita mengucapkan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salawat kita. Salawat kita bermakna dengan makna doa, supaya Allah mudahkan urusan kita, supaya Allah ampunkan dosa kita, dan kelak mendapat syafaatul uzma dari Nabi. Lantas bagaimana salawat malaikat kepada Nabi? Bagaimana salawat Allah sama Nabi?
malaikat berselawat sama Nabi, bermakna meminta kepada Allah ampunan, keberkahan dan ridho dari Allah untuk Nabi. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi? Bermakna Allah memberikan karunia yang indah sangat luar biasa kepada Rasulullah. Bukan sama macam kita doa. Kita yang butuh, bukan Nabi. Seluruh desa dahari selebar berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bertambah keagungannya, Bu. Seluruh batu bara berselawat sama Nabi. Nabi Muhammad tak bertambah kemuliaannya. Bahkan seluruh Indonesia satu pun tidak ada yang berselawat sama Nabi. Rasulullah tidak berkurang kehebatannya. Kenapa? Karena kita yang mulia ketika sudah menyebutkan orang yang paling mulia. Kita akan jadi mulia karena sudah menyebutkan orang yang paling mulia di hadapan Allah yang maha mulia. Kita akan menjadi agung karena sudah menyebutkan, mengagung-agungkan orang yang paling agung di hadapan Allah yang maha agung. Kita akan terpuji karena sudah memuji orang yang paling terpuji di hadapan Allah yang maha memuji. Kita akan menjadi tersanjung karena sudah menyanjung orang yang paling tersanjung di hadapan Allah yang maha menyanjung. Begitu dahsyat Rasulullah. Maka ibu bapak kalau selawat, orang yang dekat sama Rasul tak pernah hidupnya melarang. Ngapa-ngapain pun selawat. Banyak macam selawat. Mau didangdutkan bisa, Ustaz, silahkan. Lagu-lagu, dilagu-lagu kan bisa. Nadanya nggak hati kita bisa, silahkan. Selawat itu tidak ada syarat dan rukun. Mau dalam hati, mau dicakapkan, silahkan. Mau diam-diam atau disiarkan, gak masalah. Bahkan ulama mengatakan ria, kita selawat dengan rianya pun berpahala. Kita selawat tapi ria pamerkan sama orang, ria kita pun berpahala. Kalau sholat ria, pahala sholat habis. Kalau puasa ria, pahala puasa habis. Tapi kalau selawat kita ria, selawat kita tetap berpahala di hadapan Allah. Begitu dahsyat berselawat. Maka bangga kita hari ini Batu Bara sudah ada 3 majelis ya? 3 majelis selawat. Ada Ahbabul Khairat, ada Nurun Nabi, ada Jabal Hindi, pesantren Jabal Hindi yang memiliki tim selawat juga. Insya Allah tanggal 18 3 tim selawat itu akan dihadirkan di panggung. Insya Allah. Mudah-mudahan kita ada waktu, kita ngambil kesempatan Bapak Ibu. Kita tengok selawat yang mereka lantunkan. Ini makna selawat kita, ini makna pertemuan kita malam ini. Pertama, untuk lebih mencintai Rasulullah. Yang kedua, bahwa dengan acara-acara maulid ini kita hadirkan diri kita Bapak Ibu supaya bisa menangkis ajaran-ajaran yang sudah menyimpang hari ini, yang sudah menyebar luas di daerah-daerah kita. Terkhusus di Kabupaten Batubara sudah banyak ajaran yang suka menyesatkan dan mengkafirkan. Maulid bid'ah, tahlil takziah bid'ah, kenduri arwah bid'ah. Di rumah dia bid'ah, di rumah mengilap-ngilap mulut makan kolak. Wirid Yasin bid'ah. Habis sholat salam-salaman, habis sholat baca-baca doa, wirid bid'ah. Ada orang begitu di sini, Pak? Ada, Pak? Pak Kades bilang tak ada. Pak Kades tak nengok, cuman. Ada. Bilang sama dia, muka kau itu bid'ah, bilang. Karena orang itu berdalil setiap yang tak pernah dikojokan Nabi bid'ah. Kalau bid'ah kenapa? Bid'ah itu kata Nabi, kullu bid'atun dolalah wa kullu dolalatun finnar. Setiap yang tak pernah dikojokan Nabi adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Orang yang hadir acara maulid masuk neraka semua. Kan macam dia penitia neraka itu, tengok. Tahu dia siapa yang masuk neraka? Orang buat maulid bid'ah, solawatan bid'ah. Cuman masalahnya tambahan. Tahu ya Bapak, tambahan. Salawat boleh, salawatan bid'ah. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Cuma tambahan. Zikir boleh, zikiran bid'ah. Wirid boleh, wiridan bid'ah. Sepala tanya dia, Jumat boleh? Boleh, Jumatan berdosa boleh bilang bid'ah. Jumatan perintah Allah.
Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ada perintah sholat Jumat. Ini nyari masalah nih Pak, ini nyari gara-gara nih orang yang suka beda-bedakan, apalagi acara maulid nyari gara-gara dia tak diundang uang apalagi. Ini nyari gara-gara nih. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Di Tanjung Balai kejadian Bapak Ibu, ada anak ayahnya meninggal. Bilangnya sama ustaz-ustaz di kampung, Pak, Ustaz tolong selesaikan fardu kifayah ayahku. Oke, kata Ustaz. Begitu sudah selesai pas disembayangkan, habis sembayang kan ada doa, Pak. Biasanya kita di kampung gitu, Al-Fatihah. Udah baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tutup Fatihah, doa. Pas mengangkat doa, dia bercakap sama imam tuh, Ustaz, tak usah balangkat tangan berdoa. Kenapa? Bid'ah. Ayah dia tetap apa, Pak? Bid'ah. Malam pertama, kedua, ketiga takziah tak ada yang datang. Ini kan nyari masalah. Oh, mak dia yang menangis-nangis di rumah. Apalah salah laki aku tak ada yang datang takziah. Kejadian di Bedagai, ada anak ayah dia baru meninggal. Kemudian 7 hari dia nak berkusuk ke tukang kusuk. Tukang kusuk ini orang tarikot. Bercakaplah dia. Rupanya pas dia datang, Bu, tukang kusuk ini lagi mengkusuk uang. Ayo ngusuklah dia. Tiba-tiba dia masuk. Hendak berkusuk. Karena menunggu yang belum siap digusuk, dia duduk sambil cerita. Assalamualaikum, Pak. Salam. Tunggu aja ya, kata Pak tuh. Iya, Pak. Gimana nya? Aku, Pak, beginilah. Begini ya, Nak. Begini ya, Pak, katanya. Aku sampai meninggal ayah aku, Pak. Malam pertama, kedua, ketiga tidak takziah aku buat di rumah. Kenapa? Bid'ah. Malam ketujuh bid'ah. Semua bid'ah. Nah, udah rahmatul, rahmat dari Tuhan Allah. Nah, cari tombak, cepat masih. Dah, duduk. Sampai mana cerita? Hah? Oh, beda. Tukang kusuk. Bercerita sama tukang kusuk, dibilangnya sama tukang kusuk itu, Pak, aku tidak takziahkan ayah aku. Kenapa? Bid'ah. Terus kalau bid'ah itu masuk neraka, Pak. Bid'ah itu sesat, tiap sesat masuk neraka. Oh begitu, kata Pak. Iya. Di mana kau kuburan ayah kau? Aku kuburan di tempat biasa lah, Pak, pemakaman Muslim. Tukang kusuk itu bercakap, jangan kau kuburkan ayah kau di situ. Itu orang mati semua, ditahlilkan matinya, ditakziahkan matinya, masuk neraka orang tuh. Kenapa kau dekatkan ayah kau sama orang masuk neraka? Tersambah pula nanti dia kono ke dia. Oh iya, Pak, iya di mana tak letakkan di muka rumah kau, ku gali ku ayah kau tu lagi. Alhasil dia balik, tadi wak tanya kau busuk dah saya anak kuat. Asyik bid'ah kan. Kalau ada di masjid dia begitu, Pak, biarkan dia sholat, hati-hati. Kadang satu saf sama kita sembahyang, habis sholat balik, tak ada apa-apa lagi. Udah itu ngambil barisan paling muka pula. Udah tahu nak copot balik, kenapa di muka? Cari barisan belakang. Kalau aku PKM masjid, aku tulis di pengumuman, yang hendak balik keluar belakang kau 1 tahun bilang. Di langkah-langkahnya mau zikir. Waktu bangun lewat, dia bukan 1 pula 3, salah 1 tengah 1 sudut 1. Langkahnya lewat zikir. Kalau hendak awal zikir tak usah. Paling tidak cari tempat belakang dia, jangan langkah-langkah orang lain. Ini tak punya adab nama ini.
Kau nak semai subuh berjamaah, kau nak sholat subuh pakai kunut. Udah, kau nak berkunut tak masalah. Jangan salahkan yang berkunut, betul. Kau nak wirid tak usah, jangan salahkan yang wirid. Kau nak tahlil biarkan. Yang sudah tahlil tak ada masalah. Kau nak tahlil tak usah buat tahlil. Kadang banyak orang berilmu tapi tak beradab, Pak. Di sini sholat subuh pakai kunut tidak? Oke, contoh. Aku tak pakai kunut. Di masjidnya pakai kunut. Toh imam memimpin sholat. Begitu sholat subuh dia angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Kata imam, aku tak pakai kunut, luruskan tangan. Sujud, aku ikut sujud. Ada kayak gini? Ada, Pak? Ada. Dibalik, aku pakai kunut. Singgah masjid Muhammadiyah yang tak pakai kunut. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Waktu kan sujud dia tak pakai kunut. Allahu Akbar, aku angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Allahu Akbar wa tawalla nabi man tawalla. Allahu sallallahu waktu dah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku baru nak sujud. Ini elok tidak? Elok tidak yang kedua ni? Elok tidak? Yang pertama elok tidak? Dua-duanya tak elok. Kalau kita yang pakai kunut, sembahyang ke tempat orang tak pakai kunut, begitu dia tak pakai kunut langsung sujud, kita ikut tak pakai kunut langsung sujud. Kalau kita yang pakai kunut, yang tak pakai kunut ke masjid yang tak pakai kunut, kemudian terbaliknya kita yang tak pakai kunut singgah ke masjid yang pakai kunut, begitu orang tu angkat tangan berkunut, kita angkat tangan berkunut walaupun tak bercakap. Pikirnya pikirkan dulu, adabnya diutamakan. Kadang banyak orang berpikir tapi tak beradab. Ada di sini begitu? Aku yakin tak ada. Tak ada mengaku. Mau cabai mulut orang ni lah. Udah kan hujan lebat khusus untuk kalian aja. Kalian yang berdosa. Ada gitu, Pak? Ini yang penting. Kata Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus menyempurnakan akhlak. Ini akhlak yang penting, adik-adik. Kita membicarakan seorang nabi yang punya akhlak sangat luar biasa. Khuluqin azim, akhlak yang paling mulia. Sekarang banyak orang tak punya akhlak, Pak. Sholat aja pun sekarang tak berakhlak. Lain lagi kalau sudah anak sama orang tua, oh ya Allah ya Rabbi, lebih cepat dia memanggil panggilan telepon kawannya ketimbang ngomong ayahnya. Betul, Mak? Lebih cepat dia memenuhi panggilan kawan remaja masjid untuk rapat ketimbang panggilan sama ayah untuk minta sesuatu. Betul, Mak? Kejadian akhlak udah tak ada. Kalau kawan mengajak pergi sopan, mandi udah sopan. Tapi kalau orang tak tahu, tunggu lama mandi aku dulu. Ini yang masalah. Akhlak itu sudah hilang. Malam ini paling tidak berubah akhlak. Ingat dulu, Bu, waktu masuk gadis, begitu hendak mandi, begitu dalam kamar mandi cuman bawa anduk, ya kan? Ayah pulang dari laut, duduk sambil minum kopi, menteh sama susu ya. Begitu duduk ayah sambil minum kopi nonton TV, masuk dia keluar dari kamar mandi, apa kata Omah? Ayah kau di muka ayah tahu, pakai kain. Ambil kain, bawa tutupi bahunya pakai anduk. Begitu, Bu, ya. Dulu, sekarang udah tak punya malu. Pakai. Kompak Hello Kitty. Ayahnya nonton TV itu kau telontang udah ada. Halo melenggang muka ayahnya. Ini tak beradab. Dulu kalau kita masuk masih berkojak-kojak, jam-jam 5, jam 6 toga aja ayah kocak pinggang di muka pintu, udah takut awal.
Cemano mencari jalan masuk supaya ayah tak nampak. Karena itu jalan satu-satunya menunduk awak masuk. Betul? Anak sekarang tidak. Masuk juga dia tengoknya muka ayahnya. Mata lain. La ilaha illallah. Mata lain. Allah sudah tahu. Nah, coba dulu. Nah, biar situ dulu. Nanti nampak di bawah yang cantik. Ingin sodok sikit. Nah, kan setengah jam lagi siap gitu. Kan karena hujan dulu agak dingin sedikit tadi kan agak panas, ya kan? Nah, Allah ini yang penting. Sekarang Allah udah hilang. Ini anak-anak muda kalau berakhlak hari ini, insya Allah 10 tahun ke depan kepala desa kita di sini akan orang-orang yang punya akhlak sangat luar biasa. DPR yang berakhlak, camat yang berakhlak, bupati yang berakhlak, kepala desa yang berakhlak, luar biasa. Kenapa? Karena sudah dari muda akhlaknya dibangun. Banyak lagi orang yang tak berakhlak hari ini. Malam-malam maulid kita bicara tentang akhlak. Nabi itu akhlaknya pemalu, lebih pemalu ketimbang anak perempuan yang dipingin. Ini Nabi. Nabi itu pernah diceritakan dalam riwayat hadis pernah naik ke Ka'bah, membolo atap Ka'bah. Naik membolo atap Ka'bah, rupanya pas naik tersingkap jubah Nabi. Tersingkap jubahnya yang nampak botis. Sahabat di bawah 10 orang bilang sama Rasul, ya Rasul, jubahmu ya Rasul. Ditengok Rasul jubahnya tersingkap, langsung ditutupkan. Seminggu Rasul jumpa sama 10 orang sahabat itu menundukkan kepala, kangkinkan malu. Padahal yang nengok jantan semua, yang nampak botis, yang nengok jantan semua, yang nampak botis, yang nengok jantan semua, yang nampak botis. Padahal yang nengok jantan semua, yang nampak botis. Nabi malu. Seminggu Nabi menundukkan kepala, nengok sahabat itu jumpa. Padahal yang nampak, yang nengok jantan semua. Itu pun Nabi malu, Bu. Padahal seminggu Nabi menundukkan kepala, padahal yang nampak botis, yang nengok jantan semua. Anak sekarang jangankan botis, induk botis pun ditunjukkan. Itu pun tak bermalu. Oh, anak-anak garis lebar tak begitu, Ustaz. Iya, baju panjang berjilbab tapi sempit. Anu lembut. Aku aja baju gua lapar. Padahal kalau ditengok badanku ini ideal macam artis. Artis udah tua. Compit macam lontong. Jalan lagi ya. Digoy-goykan rambutnya. La ilaha illallah. Kadang gua main TikTok. Lah gojo. Ini anak-anak yang tak berakhlak. Kalian punya handphone, ada TikTok. Kalau membongak, doakan error hack handphone. Halo. Yang punya TikTok malam ini hapus TikTok tuh. Nanti boleh ibu periksa, kalian adik-adik periksa di Play Store. Tahu Play Store? Periksa di Play Store yang ingin mencari aplikasi. Buat aplikasi paling terbodoh di dunia yang keluar. TikTok. Nenek itu poning apa lah TikTok nih katanya. Yang zaman nenek itu yang ada bukan TikTok. Tok. Berarti kalau itu aplikasi terbodoh di dunia, anak dari selebar yang buat dan bermain TikTok berarti anak yang paling nih. Kalau masih menyimpan TikTok di handphone,
mulai besok dihapus sampai terbit matahari. Kalau tak dihapus, lupa, tak onda, memang tak peduli, insya Allah jangan kau salahkan aku deh. 3 hari handphone kau hilang. Udah terbukti. Ustaz aku nak buat video, kenapa punya tak salah? Dek, yang perempuan kalau kau mau buat video tanpa jilbab, mau buat foto tanpa jilbab, silahkan, itu hakmu. Tapi tolong jangan kau posting untuk publik. Ada anak perempuan yang banyak ngajinya, hafal Qurannya, bagus sholatnya, mantap puasanya, sampai meninggal harusnya dapat pahala, ternyata disiksa habis-habisan. Kenapa? Karena dulu di dunia punya foto yang buka jilbab, tak dihapus sampai sekarang. Hati-hati, bahkan anak-anak yang meninggal, perempuan yang buat dosa, bukan cuma kalian yang masuk neraka deh. Abangmu yang laki-laki, adikmu yang laki-laki, ayahmu, suamimu, itu 4 laki-laki akan ikut masuk neraka gara-gara kalian. Kalau sayang sama ayah, abang, adik atau laki, baguskan akhlak. Bu, pantau anak supaya berakhlak. Ya Bu. Ya Bu. Bu, pantau anak, Pak, pantau anak biar punya akhlak. Akhlak itu yang akan memasukkan kita ke dalam golongan orang yang muhsin. Luar biasa. Maka dengan akhlak-akhlak ini yang harus dibangun. Anak-anak yang tak bermanfaat, aplikasi nggak usah dimanfaatkan. Aplikasi-aplikasi yang kurang-kurang ajar nggak usah. Kadang paling palaknya ke bu omak dia pula yang mengajarkan anak main TikTok. Anak dia kocik lah TikTok. Lagu apa tuh? Lagu TikTok itu cuma aduh Bang Jago, nah, Abang Jago, ampun Bang Jago, ampun Bang Jago, ampun sama Allah, PA, bukan sama Bang Jago. Ya Allah ya Rabbi. Oma mengajarkan anaknya bertiktok, oma kurang ajar. Ayah nampak anak main TikTok tapi tak dilarang, ayah kurang ajar. Nah, anak remaja main TikTok, anak remaja kurang ajar. Kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fuad, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Udah pindah itu ya, cocok ribut di situ. Tadi di sana tuh. Jemput balik, jemput. Semua akan ditanya oleh Allah ketika sampai di akhirat, Bapak Ibu. Sampai di akhirat tak ada yang bisa bercakap. Hei, tak ada yang bisa dicakap di akhirat. Kelak mulut akan dikunci, tangan menjadi saksi, tangan menjadi saksi, akal menjadi saksi, hati menjadi saksi, mulut, hidung, mata, telinga semua akan jadi saksi. Maka sebelum itu terjadi, siapkan saksi yang paling terbaik. Hidup di dunia ini Bu tak banyak, cukup membuat cerita. Membuat cerita, hidup membuat cerita, mati menyetor cerita, sampai di akhirat mendapatkan cerita yang bagus. Makanya banyak kelak di akhirat orang-orang yang menyesal gara-gara ceritanya tak bagus. Di akhirat Bu banyak orang cuma 2 kerjaannya. Pertama mengicap, yang kedua menggeleng. Tahu mengicap Bu? Nah, menggeleng itu aja gojol, tak banyak gojol gitu. Disuruh buat cerita di dunia sampai di kuburan menggeleng sambil mengicap. Nggak mengicap, contoh
datang malaikat ke kuburan Wapiah. Ada Wapiah, kuburan Wapiah blok D nomor 12 di sebelah Wak Herman. Begitu Wapiah datangi malaikat, udah selesai sampai ke akhirat, ini malaikat ngasih duit sama Wapiah 700.000. Wapiah bertanya, kat apa Wak? Duit siapa nih Kat? Duit Wak? Duit apa Kat? Aku tak dapat duit. Ini Wak, ganjaran Wak. Ganjaran apa? Acara maulid yang mana terido, ketika ada kota impak, Wak nyumbang 10.000. 10 kali 70, 700.000 Wak. Ini dia Kat. Iya Wak, menggeleng mengicap Wak. Kenapa Wak? Kok tahu lah aku begini kan? Elok banyak-banyak aku sumbang kan? Kupikir tak ada kan? Hah. Ada lagi omak-omak nengok surga yang begitu indah dengan mahkota-mahkota yakut, bahkan menengok segala macam keindahan-keindahan surga. Begitu malaikat ditanya sama Wak Eman, bukan bini Wak Eman. Udah. Ditanya sama bini Wak Eman. Bini Wak Eman ini ke hati. Ada ke hati. Apa kata ke hati sama malaikat? Kat. Apa Wak? Itu surga kan? Iya Wak. Untuk siapa? Elok betul. Kata malaikat, awalnya untuk kakak lah. Cuman dah pindah nama. Udah balik nama kan? Udah balik nama. Kenapa kan? Dulu disuruh di dunia patuh sama laki. Wak terajang dua laki. Dah tak jadi. Apa kata hati? Cukup mengicap sambil menggeleng. Maka siapkan Bu apa yang onak disiapkan. Dengan akhlak Nabi ini bisa kita ambil contoh. Dari akhlak Nabi ini, Nabi punya sifat pemalu, maka rasakan sifat pemalu kita agar tidak takut sama siapapun kecuali Allah. Malu kepada hal yang berbuat tidak baik. Anak-anak muda malu kalau mereka bernarkoba, malu kalau melawan orang tua, malu durhaka sama guru, malu ketika berbuat hal yang tak baik. Nih yang diinginkan. Kadang banyak orang udah tak malu. Ya Bu. Sekarang banyak orang udah tak malu, sakingan tak malunya sanggup memutuskan silaturahim dengan tetangga. Tak malu lagi. Apa digolakan uang? Mau cabut lampu untuk kalian nih. Udah aman kan? Golak sekali lagi nih malah. Bu, berapa banyak hari ini kita bertetangga nggak bercakapan, nggak punya malu lagi sama Allah. Padahal kata Nabi di dunia ini cuma setetes air. Setetes ini kita upayakan, setetes ini kita mati-matian mencarinya sehingga melupakan lautan surga yang sangat luar biasa. Berapa banyak sesama ipar gak cakapan cuman gara-gara tanah garapan. Sesama ipar gak cakapan cuman harta warisan yang dipertengkarkan. Dan berapa banyak kawan punya warung, kita punya warung, bersantet-santetan. Banyak. Sibuk urusan dunia, padahal cuma setetes. Jangankan bertahun-tahun, 3 hari gak cakapan sesama muslim, sejengkal pun takkan Allah angkat amal ibadah kita. Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sholat 5 waktu tak pernah tinggal, puasa tak pernah dilewatkan, haji sudah pernah pergi, umrah pun sering kali, saking kan seringnya unta pun muak nengok mukanya. Saking kan sering muka, unta muak nengok dia. Sudah semua diperbuat, cuman sama tetangga nggak cakapan. Surga tak dikasih oleh Allah. Kata Nabi, la yadkhulul jannatu qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Akhlak. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dialog hamba dengan Allah yang mau masuk surga nggak jadi masuk surga gara-gara urusan di duniamu.
Ada seorang ayah mau masuk surga, nggak jadi masuk surga kita Pak ngurusin anak. Kalau ibu masuk surga nggak ditanya cemana anak, nggak ditanya cemana laki, betul. Tapi kalau laki yang masuk surga tak jadi masuk surga kalau urusan bini sama anak belum siap. Walau setingkat kiai, walau setingkat ustadz, walau ulama suami ibu, kalau istri tidak bisa menjaga aurat, tak bisa menutup auratnya, tak bisa menjaga lisannya, anak tak patuh pada orang tuanya, itu suami yang kiai belum bisa masuk surga di hadapan Allah. Ayah mau masuk surga tak jadi gara-gara anak yang menyetop. Ya Rob, stop. Jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Ibadah memang kuakui, rajin ibadah, sholatnya tak pernah tinggal, puasanya nggak pernah lewat, zakatnya dikerjakan, haji juga sudah berangkat. Ya Allah, ketika aku menjadi ayahnya 50 tahun aku hidup dengan ayahku, ya Allah, aku judi dibiarkannya, aku narkoba tak dilarangnya, aku berzina dipertontonkannya, bahkan aku hisap lem kambing tak dipikirkannya, hisap lem setan dibiarkannya, hisap lem anjing dibiarkannya. Aku bercewek bonceng-boncengan dan betino tak pala dimasalahkannya. Lebih peduli ayah aku dengan kambingnya ketimbang aku tak pulang tengah malam. Aku kayak gini ya Allah gara-gara tak dilarang, akhirnya masuk neraka aku ya Rob. Aku tak izin, aku tak ridho, aku menuntut keadilan. Alhasil ayah sama anak di dalam neraka. Sakit Pak. Awalnya hendak melangkah, selangkah lagi stop. Apa lagi ya ilaha illallah. Apa? Tunggu, buka dulu kasus KUHP. Buka, melangkah semakin lama semakin jauh, surga tak dapat. Ada seorang suami yang tak jadi masuk gara-gara istrinya menahan. Ya Allah, stop, jangan kau masukkan lakiku dalam surga. Kalau ibadah jempolku 10 jempolku kalau ada ya Allah, 10-10-nya ku akui. Saking hebat ibadahnya. Tapi ya Rob, dia hanya memikirkan dirinya pribadi. Dia sholat sendirian, dia haji sendirian, dia umrah sendirian, dia zakat sendirian, dia ibadah tahajud sendirian. Dia tak pernah memikirkan ke ya Allah. Bahkan aku buka auratku tak pernah dia marah. Aku buka jilbab keluar rumah tak pernah dia marah. Wangi-wangian yang kupakai pergi ke undangan tak pernah dia marah. Bahkan gara-gara itu aku masuk neraka ya Allah. Aku menuntut keadilan karena suamiku tak membimbing aku. Alhasil bini sama lagi masuk neraka. Ada juga Pak Kades, kepala desa nak masuk subuh tak jadi gara-gara rakyat. Ada juga Pak. Udah soda Pak Kades sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji, umroh, acara maulid datang, enggak sumbangan dikasih. Ya Pak Kades, enggak melangkah kaki. Stop ya Allah, stop. Macam kukonan luar. Atau masyarakat desa dari Sleban. Kenapa? Konal kau? Konal ya Rob. Tadi aku lewat, hendak aku panggil, sombong kali dia. Enggak, tolong ya Rob, tunggu dulu, jangan dimasukkan dalam surga. Apa yang masalah? Ya Rob, kuakui kehebatan dia memimpin dulu. Dia itu dulu kepala desa 2 periode tempat kami ya Rob. Betul? Iya ya Rob. Ibadahnya mantap ya Rob. Puasanya mantap ya Rob, sama orang dermawan ya Rob. Kami acara maulid, mi'ratan, muharaman semua dia datang ya Rob. Dia sibuk, dia tak pernah pikirkan, dia hadir di acara kami. Tapi ya Allah, dulu ada dana COVID tak dicairkannya sama kami ya Allah. Tak jadi masuk surga makanya. Dana COVID yang mana? Yang mana mengatas sebulan ya Rob. Keluarga dia dipertontonkannya ya Rob. Anak kemana dia diurusnya ya Rob. Kami tak pernah dikasihnya ya Allah. Nih, ada juga kepada desa tak jadi masuk surga Pak Kades. Karena dalam kitab ini, dalam kitab Abah. Oh boras. Ada yang komplit Pak Kades. Ya Allah ya Tuhanku, kata lo ya, jangan kau masukkan kepada desa kami dalam surga. Dulu ya Allah, raskin kami tak disalurkannya. Aku menyampaikan aspirasi rakyat Pak Kades. Habis ini tak ada Pak Kades cakap lagi, tak bisa membela diri.
Jadi Pak BKM bercakap dibela duit kandas. Nah kok ini bos mungkin kandas ya bu. Nah artinya setiap siapapun kita ditanya oleh Allah. Apapun masalahnya, siapapun dia, kullukum ra'in, kata Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya atas kepemimpinannya. Kepala desa akan ditanya oleh Allah bagaimana memimpin desanya. Camat akan ditanya bagaimana memimpin kecamatannya. Bupati akan ditanya bagaimana memimpin kabupatennya. Gubernur akan ditanya bagaimana memimpin provinsinya. Presiden akan ditanya bagaimana memimpin negaranya. Baik kepemimpinannya, insya Allah lurus masuk dalam surga. Bahkan Nabi menjelaskan dalam hadis, orang yang berhak mendapatkan surga, dia dalam hadis-hadis yang banyak, diantaranya kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, yang tidak akan mendapatkan naungan di tempat lain kecuali naungan Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi buat poin pertama itu pemimpin. Karena kalau udah pemimpinnya baik, insya Allah bagus sampai ke bawah. Tapi kalau sudah hancur pemimpinnya, hancur ke bawah. Tak ada manfaat negara di bawah. Kenapa? Pemimpinnya yang salah. Maka itu juga perlu akhlak. Akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini harus diterapkan dalam berkeluarga. Suami punya akhlak sama istri, istri punya akhlak sama suami. Bahkan di masyarakat, di masjid punya akhlak. Harus saling harga menghargai. Di masjid kadang payah pak, aduh aja betongkah 75% masjid di kota Medan kami tengok tak pernah hello betongkah aja. Ada PKM nya dualisme, PKM ditunjuk kuas satu, PKM tunjuk masyarakat satu. Ada PKM yang tak cakapan sama bendahara, aduh. Pak masjid. Allah kok dia PKM malas ke masjid. Mati dulu. Tak bercakapan sampai KM, kenapa tak bercakapan ke masjid? Ya, ini masalah kita akhlak tadi. Anak remaja, jangan pas acara maulid aja ramai, mi'raj ramai, sombayang tak ada. Kalian anak remaja kalau punya suara sodap azan, manfaatkan suara itu. Kalau bisa PKM, susun nama-nama anak remaja masjid laki-laki, digilir zuhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, maghrib semuanya masjid dibuat azan. Jangan waktu yang sudah tak bergigi kalian azan. Udah waktu napasnya Senin Kamis, Senin naik turun Kamis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sayu-sayu dengan sembahyang azan subuh selalu itu. Sepeda belereng kau gini, suaranya putar balik. Kenapa hantu batu-batu? Hantu. Kalian yang azan. Azan tentara bisa kalau kalian tentara. Aku pernah ceramah di Kodim. Azan tentara luar biasa pak. Pernah kalian dengar azan tentara? Belum. Tentara itu kan tegas. Azannya tegas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentara. Kalian tahu siapa balik azan tentara? Azan dengan biasa aja. Hayya 'alas shalah. Azan langkah-langkah Melayu. Tapi ingat, kalau azan subuh tengok-tengok jam. Kejadian aku di Medan azan subuh jam 3. Namanya penjaga masjid pak di Medan. Waktu masuk kuliah menjaga masjid. Ini sempatnya kawanku menjaga masjid, Bang Rajab Hasibuan. Udah mentua dia udah kat ini. Kejumpa kami. Azan subuh jam 3. Entah kemana lagi. Begitu azan jam 3 datang uang. Begitu azan jam 5 tak ada datang. Baru aku bilang, siapa yang gila sekarang? Aku tuh lihat nih. Kau yang gila azan jam 3. Wah yang gila azan jam 3 aku datang. Jam 5 tak datang. Wah gila. Seminggu aku di masjid itu kena usir. KM salam aku. Kau ajan ke dia? Iya pak, seorang kan? Mantap tuh, besok bisa kau ajan lagi gitu.
tengok-tengok jam, kemudian kalau bisa cuci muka dulu biar tak nyasar aja. Ada orang aja nyasar bu. Hayya 'alal shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wah, sambil menonton TV coba aja mudah ini tadi imam. Kalau bisa imam anak remaja belum nikah Ustaz, bukan bergaul dan nikah Pak. Yang fasih ini yang berhak jadi imam. Dalam fikih orang yang berhak jadi imam a'lamuhum, pertama orang yang mengerti, paham dia fikih sholat, tahu dia bagaimana batal sholat, makruh sholat, sunnah, wajib, haram sholat. Tahu ini orang pakai nih, alim, a'lamuhum. Dua ustaz di kampung kami itu yang dua-duanya paham. Siapa yang penting dipilih? Cari yang absaruhum, orang yang fasih di antara orang nih. Dua-duanya anak pesantren ustaz. Cari yang ketiga, siapa yang pertama kali tinggal di kampung itu? Oh, dua-duanya ustaz sama-sama mencaca rumah sama ustaz. Pas kedua habis dari sini ke sana kami kedua satu kali dua kali. Yang keempat, tengok bu, siapa umurnya lebih tua? Sama-sama saya KTP cuma beda setengah jam bu lahir. Tengok bu, siapa bercincin? Ini tambahan. Yang tak bercincin suruh jadi imam. Sama-sama black jet ustaz. Sama-sama black jet. Tengok siapa bininya dua. Yang bini dua boleh jadi imam. Iya. Bukan kusuh bapak anak bini terus bini dua sampai jadi imam. Tidak. Kadang banyak uang tua imam, anak lajang tak kasih imam. Rupanya waktu kasih mana jadi imam. Payah ustaz, payah. Kenapa? Waktu dari semenjak berdiri masjid ni dia lah imam. Kalau udah orang lain imam, tahun tadi sembahyang. Tantak di situ. Nasihati baik-baik, elok. Tamu juga nasihati. Udah bilang sama dia, wah udah nak mati ya. Jangan banyak kali lancip muncul wah. Kami hendak tahu nang jamaah. Kadang pak aku kejadian pak sembahyang asar, waktu udah mati. Allahumma fillahu lah meninggal waktu cakapan dia di bola udah. Aku keingat aku kenapa menunjukkan kita yang muda ini berhak jadi imam. Waktu udah romantik sembahyang asar, waktu itu aku jadi pelatih pramuka di Tanjung Balai. Ketika sembahyang singgah ke masjid itu. Allahu Akbar. Rakaat kedua nih pas naik rakaat ketiga. Allah, aduh mah. Encok ya mati kuat umat katanya. Awak tahan kan golak. Sembahyang pakai encok. Kenapa? Wah itu dah kumat romantiknya. Apa ini buat ustaz? Lanjutkan sembahyangnya di belakang. Ku lanjutkan sembahyang di belakang walaupun saya sedang sendiri apa. Teringat sama cerita uncuk tu golak. Aku balik. Allahu Akbar. Kawan tu sekolah ikut juga, tapi bukan sama Allah namanya dah. Uncuk bola awak buat juga. Sadarlah diri kita, pahamlah kita. Kalau udah tak sanggup mengimami masjid jamaah, cari imam yang lain. BKM harus bijak, nyari imam itu yang harus paham. Banyak yang tua, edan, banyak bah baca ayat macam-mana. Ada kejadian kami di Medan, Pak. Baca ayat kuliah ayyuhal kafirun tak nyampe-nyampe. Ada. Aku pas foto dari Medan Teladan aku singgah ke masjid hujan. Sembahyang maghrib, aku tengok penampilan macam Oji. Mak Oji ni imam mantap nih, pasti habis Quran. Sudah kak pertama. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Aku berpikir dalam hati aku ada salah ayat, aku salah enggak? Wattini larinya ke wal asri. Rakaat kedua ni wah buat boning bantainya kuliah lu kafirun tak nyampe, kejadian tak nyampe.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Aku pikir-pikir kok ngapa sampai ini. Entah aku udah tidur wala ana 'abidum ma 'abadtu. Waktu punya lupa. Hendak menyambung entah apa ayatnya hendak buat tidak mungkin. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ada anak muda mau tobat lakum wa lakum dinukum waladdallin. Balik kepada dia lagi. Kenapa? Tak paham. Kalau yang paham mudah lupa. Wala ana abidum Allahu Akbar disuruhkan. Kan itu sunnah. Jangan gara-gara sunnah mengkaitkan yang wajib. Masukin na'ataina 3 ayat pendek 43 huruf ayatnya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Waktu lupa fasholli li rabbika wanhar. Udah tadi menjawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau. Kenapa? Karena yang imam udah edan. Jangan yang edan jadi imam pak berjaya gitu. Udah lalu waktu edan semua pula lagu India. Kacau pak ya. Jadi imam ya Pak Kades datang mau ngambil uduk. Waktu imam mau ke pertama Allahu Akbar. Udah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi nad'a fa wasatna bihi jam'a. Kepala desa lagi gitu. Jangan dilanggam-langgamkan ayat Quran, haram. Kalau selawat tadi mau langgam aku pun tak masalah. Di Jawa ada lir itu di Jawa dengan lagu-lagu Jawanya, Mandeling dengan lagunya, Melayu dengan melanggamnya. Silakan, tapi bacaan Quran haram untuk melanggamkan. Macam kemarin beberapa tahun yang lalu Lelek Jokowi manggil Kori untuk baca Quran di Surah Merah di Istana Negara. Dipanggilnya Qori internasional katanya, baca Quran langgam Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Ini kurang ajar nih orang. Kalau hari ini boleh melanggamkan Quran dengan langgam Jawa, bukan kita mengdiskreditkan budaya, tidak. Suatu saat akan dibolehkan langgam-langgam dangdut untuk baca Quran. Langgam-langgam India, langgam-langgam rock, pop dan lain sebagainya. Ini merusak kemurnian dan kemuliaan Al-Quran. Kalau selawat silakan, mau nyanyi apa ibu boleh. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Kalau tenang gitu selawat silakan. Dangdut boleh tak silahkan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Iya. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Iwapeye nasi jagung. Iya itu kan. Silakan mak kalau mau goreng tempe bacain selawat mak, mantap tempe itu. Ya Muhaiminu ya salam ya salam. Apa lagi? Hah? Apa semuanya? Sayyidil mursalin. Insyaallah kosong tempe. Pulang lagi dari laut, apa pemasak nih? Itulah bang Angus. Itulah gagas Muhaimin. Muhaimin mana? Selawat bang, selawat ya Muhaiminu ya. Oh selawat, udahlah hitung-hitung makan tempe selawat kedua. Golak muda. Tak ada ya, tak usah buat yang begitu untuk Quran.
Pak, cari imam yang mantap. Ini yang penting, itu juga bagian dari akhlak. Azan anak muda, imam yang paham. Jangan cuaco. Ini yang perlu kita tanamkan. Anak-anak muda akhlaknya diterapkan. Ibu akhlak sama tetangga. Nabi menyuruh kita kalau lah hendak memasak bubur, banyakkan kuahnya, supaya ketika tetangga mencium bau kuahnya sampai ke rumah tetangga bubur tuh. Ini tidak, udah sikit kulit duriannya campak muka rumah tetangga. Masa apa kak? Bubur kolak campur durian. Ih, sodap ya kak? Sodap, insya Allah sodap. Udah bertanya berarti enggak? Begitu tunggu-tunggu siang naik potong tak juga datang. Sepala malam tengok kulit durian di muka, sakit ada tetangga. Ini dijaga oleh lo. Kata Nabi kalau anak masak banyakkan kuahnya. Cuman kadang lancip kuncung awak nih gara-gara itu. Jantarkan bubur salak, tahu salak? Hah? Atau bubur salak? Topung yang dibulat-bulatkan. Oh, iya Allah, ini topung, ambil aja topung bulat. Atau bubur salak? Karena bentuknya macam biji salak, bilang bubur salak. Di sini apa namanya? Oh, cendil ya. Oh, candil. Udah berubah nama dia sekarang. Dulu gua kenal sama dia tuh, gua kenal sama dia bubur salak. Sekarang udah candil. Di mana dia sekarang? Di masalah bubur candil tuh sekitar 30 biji, kuahnya sedandang. Karena biar banyak yang mendapat, diantar sama wak limah sikit, wak doya sikit, wak PA sikit, wak timah sikit, wak comah sikit. Satu rantang kuah isinya 5 biji. Ini wak, apa nih dari omak tuh, bubur candil. Oh ya makasih yo, iya wak. Begitu makan wak dibuka rantang, borat pula serantang. Dibuka dicai-cai mana nih sih yo. Dapat sebiji, wah tuh pas belimo satu kuahnya sepiring. Nah, tuangkan. Apa kata di dalam rumah teman imut? Kurang ajar. Kok nama begini bonang apa dikasih sama aku? Jangan begitu. Orang menjalankan sunnah jangan disalah-salahkan. Paling tidak menginyam kuah pun jadi. Nah, ini bertetangga nih. Jangan sempat lagi gara-gara hal sepele tak cakapan dengan tetangga. Ini yang paling penting. Banyak tidak yang tak cakapan sama tetangga? Iya, belum siap acara, cuman lagi. Iya, belum siap acara. Belum siap acara, cuman anda balik. Oh, jawab lagi ya. Nah, setengah 12. 10 menit lagi selesai aku nih. Apa lah kau juga lama-lama sini, kau tahu, coba lah. Nah, coba lah, cuman. Iya, boleh yang satu lagi. Apa lagi? Nolak dia. Aku jangan nak lama-lama lah, karena ceramah nih Pak Kades. Macam naik angkot di Medan. Kalau di Medan naik angkot jauh dokat semua aja ongkos itu sama. Apa lah boleh lama-lama, lama sekojap. Bukoling udah amplop itu ya. Ini jangan kalian seujon sama aku, tidak. Allah Ustaz dikecil itu amplop demi Allah, tak kepikiran amplop demi Allah nih. Nah, kau itu janganlah belakang bilang aku. Aku coba di mana-mana diundang, keliling aku udah diundang ceramah, tak pernah aku mikirkan amplop, karena yang mikirkan itu panitia. Iya kan? Iya. Aku boleh ikutan aku mikirkan ya. Coba aku mikirkan materi ceramah, kau apa yang pula itu pikirkan? Aku tak balas, ikhlas. Ado alhamdulillah, tak ado parah lagi pula. Udah awak ceramah tak makan. Nah, ini acara makanan nih. Ada. Nah, pikir tak pakai makan Pak Kades. Tak pernah aku batu barani, tak pernah makan ceramah. Tengok. Nah, udah. Udah ya. Akhlak bu, akhlak. Akhlak sama laki. Akhlak sama laki. Apa akhlak sama laki Ustaz? Ini untuk omak-omak biar balik. Tadi anak-anak muda udah, bapak udah. Ini untuk omak-omak. Omak jangan lebih tinggi nada suara omak ketimbang suara laki. Durhaka namanya itu. Tak dapat surga. Rajin pun
pun omak sembayang, rajin omak wirid, rajin sedekah, rajin puasa, doa sama laki, mohon maaf, surga tak dikasih. Apalagi tak sembayang. Mendoa sama orang tak sembayang tak dapat. Ibu tak sembayang, laki tak sembayang, kita doakan tak kabul doa. Bercakap operator, mohon maaf, doa yang anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah ulangi sekali lagi. Doa lagi tak sembahyang ini, laki pun tak sembahyang didoakan. Mohon maaf, tolong periksa nomor tujuan anda. Khatamallahu ala qulubihim, upaya udah tutup Allah mata hati. Ibu harus punya akhlak. Laki ibu itu jaminan surga. Cemanapun bejatnya akhlak laki tetap wajib patuh. Ya. Cemanapun akhlak laki tetap wajib patuh. Karena akhlak atau kepatuhan seorang istri bukan dituntut dari tengok lakinya, tapi dituntut istri. Laki ku pemabuk Ustaz, apakah wajib patuh? Wajib. Laki ku berjudi gojonya Ustaz di tempat warung kopi. Wajib kau patuh? Wajib. Selagi perintah suami baik, sami'na wa ata'na, ku dengarkan dan ku patuhi. Tapi kalau tak baik perintah suami, sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami abaikan. Kalau laki nyuhi ibu sembayang walaupun dia tak sembayang, ikuti cakap dia. Pergilah dek wirid doakan abah ya katanya. Ikuti. Ajak laki, kalau laki tak sembayang. Ada juga di sini laki-laki tak sembayang, Pak. Tak ada ya. Aku yakin tak ada. Tak ada mengaku. Ibu kalau laki tak mau sembayang, doa banyak-banyak sama Allah, ya Rabb, bukakan pintu hidayah lakiku biar nak sembayang ya Allah. Tak mempan juga di muka dia sembayang awak. Nabi nampak dia sembayang. Allahu Akbar. Pas doa ya Allah, cabutlah nyawa laki aku ya Allah. Enggak sana dia. Pas ngayunkan naik, mengayunkan anak, emboy anak ya bu, emboy cucu, ada lagi tak sembayang, buat menyanyi. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, bau ke telinga dia. Kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, woy. Kalau tak sembayang, apa guna? Insyaallah bangkit dia, Bu. Pindah kamar. Kuatkan lagu lagi. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. Insyaallah bang ke kamar mandi itu ambil air, siram dia muncul tak juga mampu Ustaz. Setiap malam Jumat bacakan Yasin ke telinganya. Insyaallah 3 hari meninggal. Ini hati-hati Bu. Karena kalau kita tak sembahyang nih, kalau guru kami almarhum Haji Hafiz Yazid hafizahullah ta'ala maghfirlahu, beliau sudah meninggal. Kalau beliau bilang orang yang tak sembahyang ini sama dengan babi. Apa Bu? Siapa? Yang enggak usah kamu goku, nampak kali lah boncing babi. Ibu yang tak sembahyang, lagi ikut sembahyang. Bapak tidur dalam kamar, bukan tidur sama manusia, tapi tidur sama. Ibu sembahyang, bapak tak sembahyang. Ibu tidur dalam kamar, bukan tidur dengan manusia, tapi tidurnya dengan. Ibu sembahyang, bapak sembahyang. Anak yang sudah lajang, sudah gadis, sudah balik dinasihati tak mau sembahyang, itu anak haram dikasih makan. Kenapa? Karena bukan mengkasih makan anak manusia. Anak ayah tak sembahyang, ayah babi. Emak yang tak sembahyang, emak babi. Anak remaja mana tirda yang tak sembahyang, anak remaja babi.
Tukang son yang tak sembayang, tukang son babi. Tukang terata yang tak sembayang, tukang terata babi. Yang undangan tak sembayang, undangan babi. Kepala desa yang tak sembayang, kepala desa babi. BKM yang tak sembayang, BKM babi. Ustadz yang tak sembayang, Ustadz. 4 kali lagi ronda kemana. Siapapun kita, Bapak Ibu, apapun pangkat jabatan kita, seberapa banyak pun duit harta kita, hukum di mata Allah tetap satu. Walaupun dia ustadz dengan orang yang bejat, tak ada manfaat di hadapan Allah, cuman diandalkan iman dan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaraku, kata Allah, adalah orang yang paling banyak takwanya. Ini akhlak. Sholat ini yang paling penting. Ajak anak sholat, Bu, bukan disuruh. Kadang kebanyakan gitu nyuruh anak sembahyang, awak tak sembahyang. Udah boy, udah aja, bayang. Waktu elok mengenai tangkulnya, dibubul kan juga sedikit lagi. Nah, ayah tidak pojok lagi dia mencoba tu jadi. Nah, mak suruh anak sembahyang. Udah aja leha, aja. Kau main kau, zuhur. Omaknya sibuk dengan TV. Ku menangis, membayangkan betapa. Ya Allah, jijik aku tengok lagu film itu. Apa lagi buat tengok film itu jual? Tak harus orang pemainnya aja berganti kisah itu juga. Tengoklah itu, bayangkan ibu. Awalnya kan dia kayu direktur, ya. Orang kayu ini pak direktur perusahaannya banyak karyawan. Ini dia soleha, rajin masak, patuh sama laki pulang disiapkan makan sampai minum, untuk mandi siapkan tempat tidur diberes, patuh sama orang tua, patuh sama orang tua. Tiba-tiba laki ini udah mulai bosan. Tak berapa lama jumpa di kantor, ada sekretaris pribadi, lagak cantik. Wow. Jatuh cinta. Udah jatuh cinta. Ini kau mau tengok apa? Nanti tengok gitu. Jatuh cewek, atau cewek selingkuh. Tak berapa lama bininya bilang gini, Bu, Bang, aku nanti mau ngajak abang sama sarapan bersama di rumah. Lakinya bilang tak usah, aku di kantor aja sarapan pagi. Rupanya curiga bininya ini kenapa sarapan pagi di kantor. Dibukalah pintu kantornya. Makan suap-suapan, orang tidak kalian tahu. Suapan, sekretaris tadi suapan sama orang kantor tadi, sama bosnya laki yang tadi ya. Pulanglah dia menangis, tutupnya pintu, menangis lah dia. Begitu menangis, apa bilang lagu masuk, ku menangis membayangkan. Aduh. Pulang menangis, tahankan bini yang tak tidur sampai 3 malam. Rupanya laki tadi bersama sekretarisnya, dia jalan naik mobil, begitu ke mall. Gila orang tunggu lagi, tunggu bini lagi ni balik. Baru tu pulang tak tidur bini. Pulang mau ngamuk-ngamuk lakinya, Bu. Kenapa abang lama pulang? Bang, udahlah leha. Dia aja kau leha. Kata laki tadi, maksudnya siapa tadi tukang di kantor? Dia itu pacarku. Tega kamu, Bang. Ku menangis. Udah besok aku akan memberikan surat cerai, surat talak kepadamu. Sampai gitu kan, ya Allah, apa salahku ya Allah, bukan ambil hidayah suamiku ya Allah. Alhasil besoknya nikah lelakinya itu dengan sekretaris pribadinya, Bu. Lama kelamaan baru tahu lakinya itu, Bu, untuk mengambil auto aja kau juga sekretaris itu. Lama kelamaan bangkrut, yang punya perusahaan tadi bangkrut, direktur tadi bangkrut. Berantem corai sama bini keduanya tengah jalan tabrak mobil, patah kaki pakai tungkang. Kau gila ke kampung kemana? Rumah bini petamu tadi minta maaf. Juminten. Oh si leha ya. Oh pikir tadi bini kedua juminten. Leha. Aku mengaku bersalah, aku menyesal Leha. Hanya kau lah wanita yang paling setia dengan aku Leha. Aku sudah tak punya apa-apa lagi Leha. Aku kemarin minta kasih sayangmu Leha. Berikan aku kesempatan untuk kedua kalinya Leha. Aku akan menebus semua kesalahanku dengan anak-anak kita Leha. Si Leha bercakap, Joko, aku bisa memaafkanmu Joko, tapi
aku tak sanggup untuk melupakan kejadian telah kau lakukan kepada aku selama ini. Kurang apa lagi aku Joko? Baik, merangkak, ku menangis, masuk lagu lagi. Itu yang ibu tonton, jijik kali lagu nengoknya. Bisa tengok lagi, ah? Aku tak nonton, aku dikasih tahu, gini kisahnya guys. Aku tak nonton, mana pula gitu. Cuma karena di rumahku tuh asli nonton nomor 1 aja Indosiar, aku tengok juga lah mukanya. Sampai hafal lah kisah wang. Beda aja apanya. Judulnya cerita hati suara istri. Iya. Dari judulnya aja nampak macam laki yang salah, padahal bini yang jalan. Iya kan bu? Kira-kira. Lah, ini akhlak yang harus dikuatkan. Cemana supaya akhlak itu lebih kuat, lebih mantap, lebih berubah, gitulah bahasa. Berubah baik akhlak sama Allah, akhlak sama manusia, akhlak sama tetangga, akhlak sama laki ini paling penting. Jangan lebih tinggi suami bini ketimbang laki. Dek, apa bang? Buatkan di mana? Buatlah sendiri. Tahu nyaman di mana dispenser? Tinggal cokkan aja udah. Jadi payah buat tak tahu dia capek. Lonti. Semua dius. Ternyata minta minum macam abangnya kan payah kamu duit dan juga. Lepet. Lebih tinggi suami bini ketimbang laki. Ini dokat pada neraka timbang surga. Makanya ibu puasanku malam ini untuk ibu biar bisa dibangun. Buat amalan supaya kasih sayang semakin lengket sama laki. Cemano? Banyak-banyak bersalam sama laki. Pernah ibu salam sama laki? Pernah akad nikah ibu. Habis itu aja. Salam jangan dijunjung. Anak-anak, nih anak gadis, anak lajang, kalau mau nyalam sama ayah jangan dijunjung. Jangan ke pipi, kadang anak gadis ke pipi sah. Ada lagi pala ketukik buat deh. Oke ya mak. Sekarang sambung boleh ya. Ngilap mak. Ibu jangan salam sama laki dijunjung, lain ke pipi. Itu budaya salam Yahudi. Salam orang tua kita, salam laki kita dicium. Kata ulama di bawah hidung, dihirup aroma tangannya. Allah Ustaz bawa ke pinding, bukan kau bawa ke pinding. Itulah kita mengabdi, salah satu bentuk wujud kita untuk mengabdi sama laki atau mama. Dicium tangan itu atau dicium bolak-balik tangan mama ayah. Ini yang penting. Makanya ibu kalau menyalam laki cukup 3 atau 4. Ingat nih, jangan salah. 3 atau 4 ini. Pertama, keluar dari rumah. Keluar dari rumah salam laki. Yang kedua, balik dari luar. Salam laki. Tapi pas ibu balik ke rumah tak ada laki, jangan ibu cari. Sekarang itu salah paham. Kata Ustaz tuh keluar dari rumah salam laki. Ya laki belum pergi kerja. Pulang, aku udah pulang, lakiku belum balik. Kata Ustaz tuh harus salam laki kalau udah balik. Telepon, mana bang? 50. Tunggu aja bang, tunggu aja. Tunggu. Kenapa? Anak salam aku, salam. Itu bodoh namanya. Tunggu laki pulang, tunggu laki balik, tunggu jam berapa dia balik biasa, salam lagi. Wanita soleha selalu tahu jam berapa lakinya balik, dia udah siap-siap lagak-lagak mencium tangan lagi. Yang ketiga, tempat menyalam suami, hendak tidur. Kenapa harus hendak tidur? Siapa yang bisa menjamin besok pagi bisa menengok matahari? Maka ketika sudah mencium tangan suami, otomatis suami sudah ridho dengan istri seharian. Kalau sudah seharian suami sudah ridho, meninggal pun dalam keadaan tidur, matinya husnul khatimah. Cukup 3 atau 4 bu, bilu aja. Keluar dari rumah, terus masuk. Yang ketiga, nggak tidur. Jangan tambah-tambahi. Kejadian jemaah aku di Medan, belum selesai ceramah udah balik dia. Praktekkan sama lakinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh, bangunkannya laki. Bang, udah azan bang, udah azan. Bangun, udah azan. Begitu buka mata lakinya, bang salam. Dijinikan lakinya, mandi ya bang, mandi. Nanduk. Pergi kau mandi. Masuk kau mandi bang, salam. Lakinya mandi, ambil air di kayu. Apa yang buat biniku sebiji? 45 tahun rumah tangga, kenapa malam hari ini bonah dia begitu?
Sabun pun lupa buat tu. Dah pakai anduk selesai. Lagi ni dah nunggu buka pintu. Bang. Alam. Pakai baju dinas kepala desa. Sudah saya pakai baju Pak Kades. Kita pakai baju sambil pakai mikir-mikiran kelakuan bini, sinjang kancing tu. Entah macam mana pun tu ya. Bolo balik ni bolo. Bini dah nunggu. Buka pintu, bang. Masuk. Di meja makan, nak makan. Cuci tangan bang, bang. Siap makan, bang. Makannya single keto. Engkol mana sing keto? Ambil helm, ambil jaket. Pikir-pikir kau jo bini tadi. Matikan nyuk keto, panggil anak dia. Opit, Tri. Apa ya? Kau sekolah ini? Sekolah ya? Ada nomor kepala sekolah kau? Ada ya? Tak bentar nih, biar ya telepon. Kenapa ya? Usaha kau ini sekolah, adik-adik kau tuh sekolah ini. Kenapa ya? Udah tak enak, puasa ayah nengok omak kau tuh hari ini. Apa masalah ya? Asik nang bersalam saja bocor. Elok kau bersalam ya, kata Ustaz Bukhari semalam ceramah tuh. Bersalamnya, bini kamu lagi. Kalau begitu 3 atau 4 kudongah, aku telinga aku mendongah sabun itu Ustaz. 3 atau 4, kalau nang dia doh setiap tempat. Elok itu ya, elok kepala otak kau elok. Kau tak kau fikirkan 45 tahun walaupun omak kau tu jolek. Esek. Pendek. Tongge. Ayah sayang sama omak kau tu. Ditawarkan pulsa hari ini sama ayah. Ayah ambil juga. Takkan ayah terima. 4 kalian nak 4. Abang kau dah sarjana. 45 tahun ayah sama mak kau. Susah seorang udah kami rasukan sama-sama. Walaupun dulu orang tua kami tak merestui hubungan kami. Biar kau tahu nak, sayang ayah sama mak kau ni. Tengok mak kau udah buang tabiat. Allah ya Rabbi. Buang tabiat. Pas pula dah datang bini yang antara susu. Bang nanti kalau aku meninggal bang, kau tengok cakap mak kau ni, kau tengok. Kau pula begitu ibu buat. Kalau laki tak ada di sini, jangan langsung diamalkan. Sampaikan sama laki, bang tadi dengar kami ustaz tu bercakap begini. Besoknya baru mulai. Bapak kalau ada bini tak ada bini di sini, sampaikan ke rumah. Cemana mengamalkannya? Insya Allah paling tidak elok rumah tangga tu. Kata Nabi, panggillah panggilan yang paling dia senangi. Kata Nabi memanggil pasangan itu, ini akhlak Nabi pak sama istrinya. Panggillah istrimu itu, panggillah pasanganmu itu dengan panggilan yang disenangi. Nabi memanggil istrinya, ya Humairah, 2 istriku yang punya pipi putih kemerah-merahan. Bapak tuh menyaut di belakang, itu bini Nabi Ustaz putih kemerah-merahan. Bini aku hitam kebiru-biruan. Jadi apakah aku panggil hello bom? Tidak, bini aku Ustaz harus panggil black gitu. Enggak. Boleh membongak sama bini demi menyenangkan hatinya. Boleh pak. Contoh setahun sekali masak soto. Masak soto tak pandai pula, resep tak tahu. Sotonya ayam 1 kilo, garam 1/2 kilo. Begitu dihidangkan dimakan. Cuman pak, enak. Soda botol pak. Mantap. Udah tahu ya mah. Si Limah nama bini. Dari mulai dah hari selebar. Nun sampai kata yang tirap. Tak ada satu pun penjual soto macam punya kau. Mantap pun tiba-tiba. Besok kau lagi wajangannya. Minggu sekali jangan. Sebulan sekali tak usah mah, tak usah. Terus pak ini yang pertama kok bisa ini terakhir mah. Tak tolong aku mau tahu. Tapi sudah bahkan nikmatnya sampai seumur hidup. Kapan menasihatinya? Kata Nabi, hendak tidur nasihati binimu. Begitu hendak tidur cakap sama bini. Itu semak tadi. Sotonya mantap. Iya masuk mantap. Tapi lebih mantap garam itu cukup sendok aja. Iya bang, aku tadi buat 1/2 kilo. Oh 1/2 kilo. Kalau bukan membuat soto mah
menghasilkan. Nah begitu betul. Besok pergi kita ke pajak, pokan belanja. Biar aku yang buat belanjuannya. Nih suami suruh Nabi, walaupun kritik tapi ngasih solusi. Jangan asal marah tak menentu tak ngasih solusi. Kadang kita begitu pak, tak cocok tepang kan di kamar mandi itu. Dinding kocak tangan darah. Besok dinding dibolong tangan lempar ban, kan gila namanya itu. Kok jadi gila nih, puang diontongkannya, tak ada faedah. Pintu dibolongnya balik. Nabi mengajarkan sama kita akhlak luar biasa. Nabi itu pak, ponah jam 3 malam pulang ceramah jam 3 malam. Cuma karena Siti Aisyah tak terbangun dari tidurnya, Nabi bontang sorban tidur di teras rumah. Assalamualaikum Aisyah, Assalamualaikum. Tak menjawab. Rasul ambil sorban, bontangan di teras, Rasul pun tidur. Besok pagi Siti Aisyah bangun, nengok Rasul, ya Rasulullah, di peluknya Rasul, maafkan aku ya Rasul, aku tidur terlalu lelap sehingga lupa dengan kau ya Rasulullah. Rasul marah, enggak. Rasul bilang, wahai istriku, aku yang minta maaf kalau udah mengganggu tidur kau. Allah udah kasih nikmat tidur sama kau, capek kali berarti seharian nih, udah nggak ada masalah. Ini pak akhlak Nabi. Besok buat pula di rumah pak gitu pak. Jam 3 malam pulang dari main kartu di warung. Assalamualaikum, Ti. Assalamualaikum, Ti. Assalamualaikum. Pukul pintu tak jauh nyaut. Ambil koran, tidur. Subuh bini keluar. Loh bang, kok tidur sini kepala otak kau. Kau tak abah bangunkan, tak kau bangunkan kata kau, mantu kau tak kau bangunkan, kau tidur macam mau mampus. Dan kali tahu saya kunci pintu nih. Banyak kenapa jawab cakap kau? Bedo lagi kita sama Nabi bu. Ya bu. Nabi itu juga peslowo pak, bukan Nabi itu tak mau peslowo, mau. Nabi juga humoris. Pernah Nabi makan kurma sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makan lahap, Nabi juga makan lahap kali. Nah itu Ali makan kurma letakkan bijinya di muka Ali. Nabi makan bijinya letakkan muka Ali. Nah Ali makan juga letakkan juga biji. Nabi makan bijinya disedolkan ke sana. Lama-lama menumpuk biji muka Ali. Nabi menegur, cakap juga li, tapi jangan congok kali lah. Kata Nabi, congok cemana ya Rasul? Tuh bijinya bertumpuk. Tengok Ali bijinya banyak, tengoknya Nabi makan dari tadi tak berbiji, tak ada hilang bijinya. Apa kata Ali? Lebih mending aku ya Rasul makan nampak biji. Kau ya Rasulullah makan saya biji-bijinya. Malah Nabi tidak dipukulnya bahu Ali. Kok kau Ali pandai saja. Nabi berslow, nenek pulang dari pekan Jumat belum pulang. Pulang nenek itu dari pekan Jumat ngangkat beban. Pulang nenek ini ucap salam, Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam nek. Ya Rasul aku masuk surga tidak? Kata nenek itu. Nabi sambil lewat pun cakap, tar nenek dalam surga. Sakit ada nenek itu. Tak pulang Nabi datang lagi. Selene. Walaupun nenek tak dalam surga, tapi nenek tetap masuk surga. Tapi usia nenek umur 20 tahun. Upaya nenek tak masuk surga nek, tapi umur kita dibudukan balik jadi cantik. Nenek kalah sehari ini sesuatu. Iya, ini akhlak Nabi pak. Begitu dahsyat akhlak Nabi sama bini, sama anak, sama keluarga, sama masyarakat, bahkan sama orang kafir. Sama orang kafir pun kita tak boleh bermusuhan. Nabi mengajarkan akhlak yang terbaik. Mudah-mudahan malam ini akhlak kita bisa mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jam 12 kurang 1 menit, ya. Karena aku tahu Pak Kades acara maulid cuma 1 hari. Berarti kalau sudah 1 hari jam 12 kurang 1 menit udah siap. Jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Ya? Jam 12 lewat 1 menit udah 2 hari. Kalau sudah 2 hari mau berapa coba? Nah, kuenya maksudku, kuenya mau berapa lagi mau disiapkan? Jangan yang tidak Pak. Jangan seuzon sama aku ya. Nah, aku tidak sehina apa yang kalian anggap lah. Nah, cuma kalau ada aku terima, yang nggak ada yang paham gua. Ya karena lama-lama kali pun aku bercakap sini, kurasa kotam pun makin dingin kan. Lu masak kotam? Masak koang. Dah tinggi tuh tonton malam makan koang. Ada aja. Tentang ikan-ikan biasa. Ikan aja di biasa. Jangan spesial kali lah.
Mungkin kan bawal di sombong. Kan senangin digulai. Itu ini Ustaz, aku tak bisa makan koang nih Pak. Iya, tak bisa aku bonti buat dia. Lanjut terus sebenarnya. Dah ya. Dah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan malam ini ada faedah dan manfaat. Pahamnya Bapak? Ibu paham Bu? Kalian paham? Berarti desa hari selebar orang yang cerdas-cerdas semua. Udah paham semua. Aku aja menyampaikan tak paham aku. Kalian paham berarti kalian lebih cerdas ya. Terakhir, insya Allah apa yang kita cakapkan hari ini akan tayang kembali besok hari di channel YouTube Ubah Official. Ya, punya handphone Android? Punya? Kalau kalian memang baik sama aku, tak sakit hati, buktikan. Bapak, Ibu punya Android? Punya? Handphone yang Facebook-Facebookan? WA-WA-an Ibu, Instagraman ya. Nanti cari di YouTube nih yang ada tulisan ini terbalik. Jadi balik lagi tulisannya Ubah, UBAH, Ubah Official. Malam ini yang acara kita malam ini akan tayang besok di YouTube Ubah Official. Bantu channel YouTube kami, mudah-mudahan cepat dapat target mencapai 1000 subscribe. Insya Allah akan bermanfaat di hadapan umat ya. Jangan tak percaya. Nah, buka. Cari cepat. Kalau ini boleh masuk ke handphone. Karena udah nak habis. Tadi boleh buka jam kan. Doakan. Oh, chattingan dia. Ya, Bapak Ibu kalau ada ingin langkah adik-adikku silakan. Nih babal khairat ya. Wis mana ibal bilang ya. Coba ya. Udah. Namanya lama kali kasihan orang togak lah, ilah Allah togak. Oh Pak tu, bakso habis duit tak dapat ya Pak. Tengok juga yang makan bakso tu dan lari. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada faedah, mudah-mudahan pula pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab di pertemuan inilah mudah-mudahan kelak bertemu kita kembali di akhirat, berjumpa dan menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum menafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.